Salah seorang peneliti ekoton, Rafika Apriliani, menunjukkan cara pengambilan sampel mikroplastik yang diduga mencemari udara Surabaya. Dia meletakkan cawan Petri di ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Ini tak lepas dari ketinggian rata-rata hidung masyarakat Surabaya yang diukur dari tanah ke hidung. Rafika ingin membuktikan bahwa mikroplastik ada di ketinggian itu. Dan kalau benar ada, bukan tidak mungkin semua orang yang berada di Surabaya menghirup mikroplastik. Setelah kertas filter Wattmann dimasukkan ke dalam cawan Petri dan diberi air sulingan steril, maka cawan Petri diletakkan di ketinggian yang sudah ditentukan. Cawan Petri ini diletakkan selama 6 jam untuk melihat ada tidaknya mikroplastik yang tertangkap. Melalui mata mikroskop terlihat jelas mikroplastik yang terjaring. Mikroplastik adalah serpihan plastik berukuran di bawah 5 mm. Jenis-jenis mikroplastik yang kita teliti, yang kita tangkap ya, kita tangkap di area Surabaya ini. Yang pertama itu yang paling banyak ada fiber, kemudian filamen dan fragmen. Nah, yang fiber itu berasal dari gesekan ban kendaraan di aspal. Itu menyebabkan adanya mikroplastik fiber di udara. Kemudian yang kedua adalah filamen dan fragmen. Kalau filamen dan fragmen itu dari plastik sampah plastik itu, Mas. Sampah plastik. Kalau filamen ini yang plastik transparan lentur. Kalau yang fragmen itu yang kaku dan tebal. Pada 2023, Ekoton melakukan penelitian di Surabaya dengan meletakkan 6 cawan Petri di 6 lokasi di Surabaya, yaitu di depan Kebun Binatang Surabaya di kawasan Wonokromo, di Kedung Coek, Kecamatan Kenjeran, di depan kampus C Unair di kawasan Mulyorjo, di depan sebuah mal di Kecamatan Tegalsari, di depan apartemen di kawasan Kedung Baruk, dan di Kecamatan Rungkut. Cawan Petri itu diletakkan di tempat-tempat itu selama 6 jam. Dari penelitian di tahun 2023 ini, ada 3 besar mikroplastik sebagai polutan udara Surabaya. Di tingkat 3 adalah fragmen, yaitu produk plastik dengan polimer sintetis yang kuat. Urutan kedua ada filamen, yang berasal dari plastik keras maupun tipis, seperti kantung plastik dan kursi plastik. Sedangkan juara 1 adalah fiber, yaitu serpihan ban kendaraan. Menanggapi temuan ini, Dinas Lingkungan Hidup Surabaya mengajak Ekoton berkolaborasi dalam penelitian lanjutan. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Mirna Agusta Aditya Dewi mengatakan, pencemaran mikroplastik di udara adalah hal baru. Meneliti bersama misalnya, kira-kira seperti apa sih potensi pencemaran dari mikroplastik yang dari transportasi. Kalau memang kalau sampling kan belum tentu bisa mewakili 1 tahun ya. Mungkin nanti kita coba lihat jangka waktu samplingnya. Karena tadi kalau saya lihat datanya cuma 6 jam dalam setahun. Apakah itu sudah cukup merepresentasikan karakternya pencemaran mikroplastik di kota Surabaya? Kan kita belum tahu. Kalau memang itu bahan dari ban gitu ya, dari ban atau transportasi, itu juga jadi bahan pertimbangan kami untuk kebijakan tadi pengurangan kendaraan pribadi menuju ke kendaraan umum ya, transportasi umum. Akademisi Fakultas Lingkungan Hidup Institut Teknologi 10 November Surabaya, Ari Dipareza, melakukan penelitian di tahun 2019 dan 2020 tentang mikroplastik di udara Surabaya. Ari menemukan dalam 1 meter kubik udara terdapat 130 partikel mikroplastik. Kondisi ini tidak bisa dikategorikan apapun, baik parah maupun aman. Pasalnya hingga sekarang belum ada baku mutu yang mengatur cemaran mikroplastik di udara. Ari mengatakan perpindahan masyarakat dari moda transportasi pribadi ke umum sangat membantu mengurangi pencemaran mikroplastik di udara. Akan mengurangi sekali dampaknya dari mikroplastik dari sumber ban itu ya. Cuma memang tantangannya itu adalah mengukur ya, melakukan pemantauan pengukuran itu yang challenge. Kita harus fokus ya. Harus ada grup studi yang memang fokus ke arah mikroplastik ini pengukuran. Jadi kebijakan sebelum, kebijakan sesudah. Transportasi memang menjadi salah satu kebutuhan utama manusia. Tapi kalau serpihan ban sampai masuk ke dalam tubuh manusia sebagai partikel mikroplastik, maka salah satu solusinya adalah transportasi umum. Supaya paling tidak kita tidak lagi menghirup ban. Mikroplastik dapat mengakibatkan bermacam penyakit berbahaya.
Menurut penelitian Amako Loreko tahun 2021, kalau masuk melalui saluran pernafasan bisa mengakibatkan peradangan saluran pernafasan dan paru-paru. Peneliti Watts dan Chen pada 2022 menyebutkan mikroplastik yang masuk ke otak bisa memicu Alzheimer dan gangguan syaraf. Sedangkan hasil penelitian Leslie di 2023 menyatakan masuknya mikroplastik dalam peredaran darah bisa mengakibatkan peradangan kronis pada tubuh. Andreas Wicaksono, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.